Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asintut, belajar matematika dengan media video. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu integral. Integral dasar 1. Jadi kita akan membahas mengenai integral substitusi dan integral parsial. Bagaimana perbedaan dari integral substitusi dan integral parsial. Sebelum melanjutkan ke integral substitusi dan integral parsial, ini ada pertanyaan. Diintegralkan terhadap apa? Contohnya, integral x dx sama dengan setengah x pangkat 2 plus c. Integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Jadi integral terhadap x dari x sama dengan setengah x kuadrat. Yang selanjutnya adalah integral dari u du. Jelas jawabannya adalah setengah u pangkat 2 plus c. Demikian juga untuk integral 3u kuadrat du sama dengan u pangkat 3 plus c. Jadi tergantung terhadap apa dia diintegralkan. Contoh yang ketiga adalah integral kotak d kotak. Berarti jawabannya adalah setengah kotak kuadrat plus c. Contoh yang lain, integral 2 kotak pangkat 5 d kotak sama dengan 2/6 kotak pangkat 6 plus c. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada soal integral x plus 2 pangkat 3 dx. Bagaimana cara mengerjakan soal integral tersebut? Jadi yang pertama adalah misalkan u sama dengan x pangkat 2, x plus 2, maaf salah sebut. Jadi misalkan u sama dengan x plus 2. Maka du per dx sama dengan 1, yaitu turunannya dari x plus 2 adalah 1. Sehingga du sama dengan dx. Kita ganti x plus 2 dengan u. Kita ganti dx dengan du, menjadi integral u pangkat 3 du. Tentu saja dengan mudah kita bisa menjawab, jawabannya adalah 1/4 u pangkat 4 plus c. Nah, kita kembalikan u tadi. Kalau u tadi x plus 2, kita kembalikan u sama dengan x plus 2. Jadi sama dengan 1/4 x plus 2 pangkat 4 plus c. Contoh kedua, integral 4x plus 2 dipangkatkan 5 dx. Jadi misalkan u sama dengan 4x plus 2. Maka du per dx sama dengan 4. Yaitu turunan dari 4x plus 2 adalah 4. Ingat, turunan. Sehingga du per 4 sama dengan dx. Itu tinggal dikalikan silang aja. Sehingga integral dari 4x plus 2 dipangkatkan 5 dx itu sama dengan integral u pangkat 5. Jadi 4x plus 2 itu diganti dengan u. dx-nya diganti dengan du per 4. Atau dalam bentuk lain, integral 1/4 u pangkat 5 du. Dengan mudah kita bisa menghitungnya, kita bisa mencarinya, yaitu 1/4 dikali 1/6. Aturan pangkat, u pangkat 6 plus c. Atau sama dengan 1/24, dan u-nya kita kembalikan menjadi 4x plus 2. Jadi hasilnya adalah 1/24. 4x plus 2 dipangkatkan 6. Contoh yang lain, integral x dikali x kuadrat min 1 yang dipangkatkan 5 dx. Bagaimana mengerjakannya? Misalkan u sama dengan x kuadrat min 1. Maka du per dx sama dengan 2x. Tentu saja du per 2x sama dengan dx. Sehingga integral x dikali dengan x kuadrat min 1 yang dipangkatkan 5 dx itu sama dengan integral x u pangkat 5. Jadi x kuadrat min 1 diganti dengan u. dx diganti dengan du per 2x. Nah, coret x-nya. Nah, jadi integral u pangkat 5 du. Ada 1/2 itu. Jadi sama dengan 1/2 u pangkat 5 du. Sama dengan 1/2 dikali 1/6 u pangkat 6. Aturan pangkat. Atau sama dengan 1/12. U-nya dikembalikan x kuadrat min 1 pangkat 6 plus c. Jadi itulah yang namanya integral substitusi. Contoh yang lain, integral 2x kuadrat dikali dengan
4 min 2x kuadrat yang dipangkatkan 6 dx. Jadi misalkan U sama dengan 4 min 2x kuadrat. Maka du per dx turunannya yaitu min 4x. Nah, turunan dari 2x kuadrat. Min 2x kuadrat itu turunannya adalah min 4x. Sehingga du per min 4x sama dengan dx. Sehingga integral 2x kuadrat 4 min 2x kuadrat dipangkatkan 6 dx itu sama dengan integral dari 2x kuadrat U pangkat 6. Jadi 4 min 2x kuadrat diganti dengan U. Dan dx diganti dengan du per min 4x. Nah, x-nya bisa dicoretnya dengan x yang pangkatnya saja. Jadi itu kan ada 2x kuadrat. Yang bagian penyebut ada min 4x. Jadi tidak bisa menghilangkan x. Sama dengan integral 2x min 2x per min 4 U pangkat 6 du. Masih ada x. Ya. Jadi tidak bisa menggunakan integral substitusi. Jadi nanti gunakan integral parsial. Nah, coba diperhatikan penjelasan berikut supaya bisa membedakan antara substitusi dengan parsial. Jadi ada integral 3x kemudian dikali x pangkat 2 ditambah 4 yang dipangkatkan 4 dx. Kemudian yang satunya adalah integral 3x kemudian 2x ditambah 4 dipangkatkan 4 dx. Jadi misalkan seperti yang tadi, U adalah x kuadrat plus 4 untuk bagian kiri, dan yang bagian kanan adalah U sama dengan 2x plus 4. Turunannya, tentu saja bagian kiri turunan dari x kuadrat adalah 2x. Bagian kanan turunan dari 2x adalah 2. Tentu saja dx sama dengan du per 2x. Yang bagian kanan dx sama dengan du per 2. Nah, kita kembalikan pemisalan kita. Sehingga bagian kiri kita dapatkan 3x U pangkat 4 du per 2x. Yang bagian kanan kita dapatkan integral 3x U pangkat 4 du per 2. Nah, bagian kiri x-nya bisa dicoret antara 3x dan 2x. Sehingga tinggal 3 per 2 U pangkat 4 du. Sedangkan bagian kanan tidak bisa menghilangkan x yang ada pada 3x. Nah, yang bagian kiri itulah cara substitusi. Yang bagian kanan tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi. Nah, jadi kuncinya adalah ada bentuk perkalian 3x, kemudian ada bentuk x kuadrat plus 4 yang dipangkatkan 4 untuk yang bagian kiri. Yang bagian kanan bisa dilihat sendiri itu 2x plus 4 yang dipangkatkan 4. Nah, turunan dari x kuadrat plus 4, 2x. Turunan dari yang bagian merah itu adalah 2x. Untuk yang bagian kiri. Untuk yang bagian kanan, turunan dari 2x plus 4 adalah 2. Nah, bisa diperhatikan bahwa x yang bagian kiri bisa dicoret dengan x yang ada pada 3x. Sehingga bentuk integralnya menjadi 3 U pangkat 4. Nah, nanti bisa diintegralkan dengan aturan pangkat. Sedangkan yang satunya yang bukan cara substitusi masih ada x. Karena 2 itu tidak bisa menghilangkan x. Nah, maka akan dijelaskan mengenai integral parsial. Integral U dv sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Ini adalah rumus untuk integral parsial. Contohnya, supaya lebih mudah memahami, integral 2x dikali dengan 2x plus 3 yang dipangkatkan 4 dx. Ada 2x dikali dengan 2x plus 3 yang dipangkatkan 4. Nah, itu adalah bentuk perkalian. Tentu saja turunan dari 2x adalah 2, tidak bisa menghilangkan x yang ada di depan. Nah, bagaimana caranya melakukan integral parsial? Mudahnya kita pakai tabel. Jadi, yang bagian U itu 2x yang biru, itu nanti diturunkan. Yang bagian dv, atau bagian yang merah, itu nanti diintegralkan. Nah, kita lanjutkan. Bagian U kita dapatkan 2x. Bagian dv kita dapatkan 2x plus 3 yang dipangkatkan 4. Turunan dari U, yaitu turunan dari 2x sama dengan 2. Turunan dari 2x, integral dari 2x plus 3 yang dipangkatkan 4, tentu saja adalah 1/5 dikali 1/2.
dikali dengan 2x plus 3 pangkat 5. Ingat pembahasan di awal tadi. Jadi 1/5 itu berasal dari aturan pangkat. 4 ditambah 1. 1/5. 1/2 dari mana? Yaitu turunan dari 2x. Yaitu 2. Turunkan lagi bagian U. 2 turunannya adalah 0. Integralkan lagi bagian dv yang tadi. Lanjutannya. Sehingga kita dapatkan 1/5 dikali 1/2. Itu yang atasnya. 1/6 dikali 1/2 itu didapatkan dari aturan pangkat 5 tambah 1, 6. 1/2 nya didapatkan dari 2x 1/2. Nah, untuk melakukan perhitungannya, untuk menuliskannya, nah turun dari 2x dikali 1/5 kali 1/2 itu. Nah, itu yang awalnya ditambah, kemudian yang selanjutnya dikurangi. Sama dengan 2x per 10. 2x plus 3 pangkat 5 dikurangi 2 dikali 1/10 dikali 1/12 2x plus 3 pangkat 6 plus c. Atau lebih ringkasnya adalah 1/5x dikalikan dengan 2x plus 3 yang dipangkatkan 5 dikurangi 1/60 dikali dengan 2x plus 3 yang dipangkatkan 6 plus c. Nah, sekarang kita coba latihan membedakan parsial dan substitusi. Seperti biasa, pause videonya setelah soal tampil, kemudian coba kerjakan. Oke, sudah cukup. Coba kita bahas sekarang. Nah, di sini ada nomor 1, 2x kuadrat dikali dengan x pangkat 3 dikurangi 1 yang dipangkatkan 6 dx. Nah, ini adalah bentuk perkalian. Sekarang kita lihat turunan dari yang merah. Turunan dari x pangkat 3 min 1 adalah ya 3x pangkat 2. Apakah bisa menghilangkan x yang bagian depan? Nah, turunan dari x pangkat 3 min 1 adalah 3x pangkat 2. Jadi x-nya, x kuadratnya bisa dihilangkan yang bagian depan. Jadi menggunakan integral substitusi. Soal kedua. Ada x min 4 yang dipangkatkan 8. Kemudian yang bagian depan adalah x pangkat 3. Nah, sekarang coba turunkan. Turunan dari x min 4 yaitu 1. Tidak bisa menghilangkan. Yang ketiga adalah x akar x kuadrat min 3. Tentu saja soal ini bisa kita tuliskan menjadi integral dari x dikalikan dengan x kuadrat min 3 yang dipangkatkan setengah. Kita cek sekarang. Nah, ada bagian biru dan ada bagian merah. Bagian merah, turunan dari x kuadrat min 3, berapa? 2x. Apakah bisa menghilangkan x? Ya, bisa. Jadi, menggunakan integral substitusi. Nomor 3. Nomor 4, apakah menggunakan integral substitusi atau menggunakan integral parsial? Ini nomor 4. Integral 2x per akar x kuadrat min 2 dx. Itu sama dengan integral 2x min per x kuadrat min 2 pangkat setengah. Atau sama dengan integral 2x dikali dengan x pangkat 2 dikurangi 2 dipangkatkan min setengah. Nah, ada bentuk perkalian. Bagaimana? Apakah turunan dari x kuadrat min 2 bisa menghilangkan 2x? Ya, jadi menggunakan integral substitusi. Yang selanjutnya adalah integral dari x min 2 dikali dengan x kuadrat min 4x min 3 yang dipangkatkan 4 dx. Nah, bagian merah kita turunkan. Turunan dari x kuadrat min 4x min 3 adalah 2x min 4. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali x min 2. Nah, ternyata x min 2-nya bisa dihilangkan yang bagian depan. Dicoret dengan turunannya tadi. Sehingga nanti hasilnya adalah integral setengah. Nah, masih ada angka 2 di situ. Jadi menggunakan aturan substitusi. Sudah jelas? Jadi setelah tadi penjelasan mengenai integral substitusi dan integral parsial, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.